Ya pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata dan hari ini sudah memasuki masa tenang Pilkada 2024. Bagaimana dengan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau serta seperti apa himbauan dari Polda Kepulauan Riau dan tokoh agama agar Pilkada damai bisa tercapai. Bersama saya Vida Mulyadi Yuto, kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami via Zoom. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ustadz Bambang Mariono. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Selamat salam, selamat siang, Bu Pida. Dan Koordinator Persekutuan Aras Nasional Gereja Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Pendeta Timbul Silalahi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bu Pida. Ya, Pak, kita langsungnya ke Pak Ustadz Bambang ini, Pak. Ini seperti apa ini, Pak? Himbauan dari tokoh agama ini dalam mewujudkan pilkada damai dan bermartabat ini, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pida, Pak Dir, Pak Panda, yang saya hormati, Pak Pendeta. Pertama, kita Majelis Ulama sangat mengapresiasi kepada seluruh komponen, khusus kepada TNI Polri yang telah mengawal pilkada kita yang insya Allah dilaksanakan besok. Memang Majelis Ulama sebagai mitra pemerintah, Shadikul Hukumah mitra pemerintah, punya tanggung jawab besar terhadap kesuksesan daripada pilkada ini. Majelis Ulama telah menerbitkan beberapa fatwa terkait dengan pertama fatwa tentang haram golput, Bu Bida. Jadi di pilkada kita ini nggak boleh ada yang golput. Mari sama-sama kita menggunakan hak pilihnya, karena ini kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk sama-sama memilih pemimpin yang terbaik menurut versi kita. Yang kedua, Majelis Ulama juga telah mengeluarkan fatwa tentang haram money politik. Haram money politik. Dan yang ketiga, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang tinta yang digunakan pencoblosan itu harus tinta yang bersih, tidak najis, karena tinta itu akan dipakai untuk pelaksanaan sholat zuhur atau sholat asar setelah itu. Oleh karena itu, kita dari Majelis Ulama sangat berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mari sama-sama kita TNI Polri bersama Bawaslu dan Panwas, KPU, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu kada tahun ini sehingga apa yang kita harapkan Indonesia menjadi negara yang aman, damai, makmur, terpilih pemimpin yang baik yang akan membangun Provinsi Kepri untuk 5 tahun ke depan, sehingga Kepri menjadi negeri yang provinsi yang bisa bersaing dengan kabupaten lainnya, provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian itu kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, cicip puan-puan, tuan-tuan. Mari sama-sama kita menyadarkan malam ini kita doa bersama, kita zikir, kita istighosah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pilkada kita ini besok berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan sengketa, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terwujudlah pemimpin yang baik yang bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahrifah loh jinawi, toto tentram kertora harjo. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri, Pak Dir, Bu Hima, Bu Mas, Polda yang sudah sama-sama kita menghimbau masyarakat, kepada Pak Pendeta dan tokoh adat. Mari sama-sama besok kita kawal, kita himbau kepada seluruh komponen untuk sama-sama datang ke TPS memilih yang terbaik, baik kabupaten kota maupun provinsi. Kita pilih yang terbaik menurut kita. Insya Allah lahirlah pemimpin yang terbaik untuk Provinsi Kepri yang kita cintai. Terima kasih Bu Pida. Iya, harapan dari MUI ini Pak terhadap keberlangsungan pelaksanaan pilkada untuk besok Pak. Ya, kita berharap bahwa pilkada besok itu diikuti, ya kalau bisa Bu Pida memang jangan sampai kurang dari 80% lah yang memilih itu. Karena pilkada Kepri pernah terendah se-Indonesia, itu nggak sampai 60% itu pemilihnya. Nah, kita berharap demi keberlangsungan demokrasi di negeri kita ini,
Kita berharap pilkada besok diikuti 90% minimal itu. Pemilih sesuai dengan DPT yang telah terdaftar. Dan kita juga menghimbau kepada RT RW yang hari ini belum disampaikan undangan. Bahkan saya termasuk belum dapat undangan ini untuk nyoblos besok ya. Segera disampaikan karena hari ini hari terakhir kita untuk mendapatkan undangan itu agar besok tidak terjadi sengketa lagi. Besok datang ke TPS kita langsung antri masuk ke TPS sehingga keberlangsungan, keamanan dan kedamaian proses pemungutan suara bisa terlaksana dengan baik. Tentu kalau hari ini suara-suara itu undangan untuk memilih itu sudah tersalur semuanya. Sehingga besok tidak cekcok lagi. Karena dulu pernah terjadi di pilkada sebelumnya itu cekcok di lapangan karena undangannya belum nyampe. Ya. Semoga itu Bu Pidayah. Ya. Menurut Bapak ini kenapa ini dulu sebelumnya Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadi peserta yang terendah dalam pemilu? Ya itu karena salah satu masyarakat kurang memahami tentang pentingnya kepemimpinan. Dalam Islam itu kepemimpinan itu wajib hukumnya. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan situna sanawat min imamin jair aslaha min lalatin wahidah bila sultanin. 60 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang kurang baik itu lebih baik ketimbang satu malam tanpa ada pemimpin. Artinya apa? Pemilihan gubernur, wali kota, presiden itu wajib dalam Islam. Sehingga nggak ada bahasa begini, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya kami begini aja. Jadi opini itu yang kurang di masyarakat. Nah inilah peran kita tokoh agama, bagaimana membangkitkan gairah masyarakat bahwa memilih ini hukumnya wajib untuk kepentingan daerah, kepentingan agama dan kepentingan bangsa kita. Jadi orang kurang memilih itu karena dia kurangnya pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan. Sehingga di masyarakat Kepri pernah mengalami bahwa itu jatuh pada ranking yang sangat menyedihkan, ranking tidak sampai 60% yang hadir ke TPS. Apalagi kalau besok terjadi hujan misalnya. Nah, maka kita himbau juga kepada masyarakat, Pak RT, Pak RW, antisipasi tendanya. Agar ketika hujan terjadi, masyarakat tetap tidak kena hujan. Bisa berlindung ketika proses pemilihan terjadi. Karena kalau tidak disiapkan perangkat-perangkatnya itu, maka animo masyarakat bisa rendah. Dan bisa-bisa tingkat partisipasi menurun. Dan itu sangat berbahaya sekali, Bu Bida. Terima kasih. Oke. Dan gimana untuk himbauan agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada di pemilihan pilkada besok? Ya, kita berpikir berbeda menghimbau pada semua tokoh partai politik, kandidat calon, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mari sama-sama kita himbau kepada masyarakat untuk KPU, KPPS bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena hari ini kita dengar juga misalnya di Pinang itu katanya ada amplop-amplop ya. Itu baru isu benar apa tidak saya tidak tahu, tapi sudah masuk ke WA saya. Artinya mari sama-sama kita laksanakan semua komponen serta pemilu, tugas pemilu, pengawas pemilu, mari sama-sama kita bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada yang melenceng daripada aturan sehingga pilkada kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, terpilihlah pemimpin yang kita harapkan, Bu Pida. Oke. Bagaimana ada ini persepsi bahwa terima aja uangnya tapi pilihnya yang lain, Pak? Ya memang itu persepsi karena masyarakat sudah kecewa dengan pemimpin yang terpilih ya. Tetapi itu opini yang kurang baik sebenarnya. Yang tidak baik, tidak mendidik lah. Intinya kalau dia menerima berarti dia punya ikatan dong secara emosional kan, secara agama dia wajib memilih orang yang memberi. Oleh karena itu saya rasa mari kita masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat menyadarkan itu bahwa tidak boleh ada money politik, tidak boleh ada amplop-amplop di malam hari H, tidak boleh lagi suruh suplai beras, suplai sembako dan suplai lainnya di hari tenang ini. Mari sama-sama kita menaati siapapun yang terpilih nanti itu yang terbaik menurut masyarakat, mungkin terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beragama, mari nanti malam saya ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pilkada berjalan dengan lancar. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Majelis Ulama, Dewan Masjid, semua berdoa kepada Allah.
tokoh pesantren, berdoa kepada Allah. Semoga pilkada kita berjalan dengan damai dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Dan Satu kita lagi, juga Pak. apresiasi kepada TNI Polri yang sudah bekerja luar biasa. Hadir Humas misalnya ini dah berapa hari ini sibuk terus bikin Siap. himbauan. Ini menunjukkan bahwa peran TNI Polri itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa itu tentu akan terjadi kecurangan, akan terjadi cekcok di lokasi pemilihan. Itu bisa dihindari dengan peran daripada TNI Polri. Terima kasih Pak Dir atas partisipasinya, masukannya kepada kita majelis ulama dan tokoh agama. Semoga TNI Polri Allah berikan kekuatan untuk selalu mengawal pilkada damai ini, Pak. Satu lagi, Pak. Kalau diterima itu dosa nggak, Pak? Kalau diterima itu ya ulama beda pendapat. Kalau kita nggak minta dikasih, tak ada komitmen kita milih ya nggak dosa. Anggap saja itu rezeki. Tapi kita harus paham orang memberi kita pasti punya harapan untuk mencoblos dia. Ya kalau cuma dia kasih Pak, ini saya kasih uang misalnya, sedekah, dia tak nyebutkan pilih dia ya nggak apa-apa. Tapi kan rata-rata orang memberikan sama nomor urut itu. Nomor urutnya itu jadi itu termasuk kategori riswah itu kan penyogokan itu. Ya sebaiknya tokoh agama, tokoh masyarakat menghindari itu. Oke. Walaupun ada di lapangan pasti itu terjadi, pasti itu terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk yang masif tapi ada terjadi itu di masyarakat. Karena tiap tahun pilkada kita melihat itu. Bahkan di pileg juga kita melihat itu ada. Cuma besar atau tidak bergantung kepada fungsi pengawasan daripada Bawaslu dan juga aparat penegak hukum, Bu Pida. Oke, siap-siap. Ya, kita ke Pak Pandra nih, Pak. Ya, silakan Mbak Pida. Persiapan Pilkada Damai ini, Pak. Persiapannya seperti apa dari pihak Polda Kepulauan Riau, Pak? Ya, baik. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Tentu saya harus menyapa para narasumber yang kami hormati. Yang saya hormati Pak Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Pramono, dan juga Ketua Raja Bapak Pendeta Timbul Silahi. Ya, baik Mbak Pida dan seluruh para pemirsa atau pendengar dari Ulasan TV ini. Kita ketahui bersama bahwa pesta demokrasi yang sebentar lagi tinggal menghitung jam, bukan hari lagi. Artinya tinggal menghadapi tanggal 27 November 2024 mendatang ini kita tinggal menghitung jam atau tidak sampai 24 jam mendatang ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri, itu jauh-jauh hari sudah merencanakan di dalam satuan atau kita sebut dengan Satuan Tugas Operasi Mantap Praja, khususnya di Kepulauan Riau, di Polda Kepulauan Riau ada Operasi Mantap Praja Seligi 2024, di mana kegiatan ini berlangsung selama 112 hari terhitung, mulai di bulan tanggal 26 Agustus 2024 sampai tanggal 16 Desember 2024 mendatang. Tentu 7 satgas sudah dibentuk dari mulai tugas satgas preventif, kemudian represif atau penindakan, kemudian Kamsel Tipcat Lantas, pemantauan dan viralisasi, kemudian satgas humas, kami menggunakan badge lengan sebelah kiri ini, dan selanjutnya ada satuan tugas bantuan operasi. Semua itu adalah bertujuan untuk mensukseskan keamanan, kenyamanan warga masyarakat yang jumlah daftar pemilih tetap yang sudah kami catat lebih dari 1.500.000 sekian, dan kami akan mengamankan lebih dari 3.327 tempat pemungutan suara. Dan perlu saya sampaikan Mbak Fida, bahwa Polda Kepulauan Riau ini sudah mengirimkan atau menugaskan pergeseran pasukan dari Polda Kepulauan Riau 23 kekuatan. Jadi sebanyak 1.190 saat ini sudah berada di PPK ataupun di TPS yang tentunya nanti akan dijaga sesuai dengan yurisdiksi atau wilayah tugasnya. Jadi sekarang sudah menuju atau sekarang ini sudah berada di posko masing-masing di 7 kabupaten kota dan kabupaten kota, dan artinya 7 wilayah ini sudah kita amankan. Begitu Mbak Fida. Iya. Kalau berarti masing-masing jumlah TPS itu memang sudah diamankan oleh berapa minimal tuh, Pak? Ya, baik. Ini memang kita selalu yang Bapak
Dan kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansyah MH. Beliau baru saja, yaitu hari ini atau siang tadi, kami menerima kunjungan daripada audiensi ataupun kunjungan kerja dari Bapak Pangko Gap Wilhan, ya, Bapak Pangko Gap Wilhan dan juga Pangko Armada dan unsur TNI, yang tentunya beliau berkunjung dalam rangka untuk memberikan suatu memberikan dorongan support, karena bagaimana juga perkuatan TNI sangat dibutuhkan juga dalam mensukseskan acara tersebut. Dan dalam hal ini juga, Mbak, perlu saya sampaikan bahwa eskalasi yang saya sampaikan tadi itu adalah untuk kami yang bertugas untuk melakukan pemetaan. Jadi dari 3.327 itu, walaupun itu ada yang TPS rawan, sangat rawan, aman dan sebagainya, tetapi Bapak Kapolda Kepri selalu menyampaikan kepada kami, jangan underestimate, selalu overestimate. Jadi kita tidak pernah yang menganggap itu adalah yang tempat itu aman. Dan semuanya kita adalah harus siaga bagaimana memberikan rasa aman, nyaman kepada baik petugas KPPS, kemudian juga warga masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa partisipasi pemilih yang kita harapkan tadi jumlahnya adalah daftar pemilih tetap lebih dari 1.500.000 sekian, ya. Jadi kalau saya catat di sini adalah jumlah daftar pemilih tetap itu adalah jumlahnya 1.559.727 orang. Jadi ini yang kita harapkan dengan lebih dari jumlah penduduk ini, ada 80 kecamatan dan terdiri dari 419 desa. Nah, ini yang harus kami amankan. Satu TPS yang sangat rawan tentunya harus kita amankan dengan 2 anggota Polri, dibantu dengan Linmas, dan dibantu juga dengan unsur TNI dan unsur-unsur yang lain. Namun kesemuanya ini tidak terlepas bagaimana kita saling bersinergi dengan dukungan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lintas sektoral yang lain yang kita sebut dengan 3 pilar, yaitu adanya pemerintah, provinsi, kabupaten, kota. Halo. Ya, ada sedikit gangguan dengan Pak Pahandra ini. Kita ke Pak Pendeta ini, Pak. Untuk dari Ya, siap. tokoh agama dari Kristen ya, Pak, ya. Bagaimana ini untuk himbauan kepada umat Kristen ini, Pak? Iya, terima kasih Bu Fida. Ya, terima kasih lebih dulu kepada Bapak Haji, Bapak Ketua MUI kita yang luar biasa. Iya, Pak Pendeta, mantap. Wajah Bapak semangat sekali tadi. Iya. Juga terima kasih kepada Polda Kepri dalam hal ini, Pak Panda, pada pertemuan yang luar biasa ini yang sudah diupayakan. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, juga bagi seluruh penduduk Kepri yang oleh anugerah Tuhan kita tiba kepada pesta demokrasi. Ini konteksnya pesta. Jadi marilah berpesta dengan damai, dengan rukun, tanpa ada perkara-perkara yang membuat kita tidak nyaman. Jadi dalam menghimbau saya pada saat ini kepada seluruh masyarakat Kepri, terutama umat gereja, mari kita berdoa sebelum kita berangkat. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan dalam seluruh proses pilkada ini. Sebab Dia yang mengangkat pemimpin kita. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Maka pilihlah para pemimpin yang ditaruh Tuhan di hati kita. Ya, pilih dengan hati nurani, dengan sejujur-jujurnya, supaya nanti kita mendapatkan yang amanah lah, yang sungguh-sungguh memberkati kita, menolong kita seluruh masyarakat Kepri ini. Dan kalau saya dengar tadi dari Bapak Kabid Humas Polda Kepri, Polri telah berjuang luar biasa. Dan ternyata sampai sekarang ini saya lihat aman ya. Tinggal menunggu jam-jamnya saja. Semoga makin aman lah. Jadi dari rumah berdoa.
di jalan berdoa, kemudian di kotak suara berdoa, setelah pilih berdoa. Damai sejahtera terus. Kita jaga itu. Tadi Pak Ustadz juga sudah mengatakan, pilih yang terbaik yang Tuhan taruh di hati kita supaya Kepri maju, ya, sehingga seluruh masyarakat Kepri baik di kota, baik di kabupaten, kita bersaudara. Kita tinggal di tanah Melayu yang sangat dikenal dengan agamis, sangat berbudaya, sangat santun. Nah, kita jaga itu. Dan kita sudah tahu bahwa Kepri ini adalah daerah yang sangat maju, yaitu toleransinya. Beberapa tahun belakangan ini nomor 1, karena begitu sejuknya kita di Kepri ini. Sehingga dengan datangnya pesta ini, harusnya kita makin sejuk. Hindari semua kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Ya, kita gunakan hak kita. Berangkatlah ke TPS. Jangan mau mendengar hasutan-hasutan yang tidak baik. Jaga keharmonisan. Ya, sebab ini tanggung jawab kita dari Tuhan, dari bangsa dan negara. Kita harus memberikan hak demokrasi kita. Kita tidak boleh apa dikatakan bahasanya, tidak mau tahu. Kita harus terlibat. Sebab ini menentukan nasib kita semuanya. Dan kita berdoa kepada aparat-aparat yang terlibat langsung, ya, Polri, TNI, Panwaslu, KPUD, KPU, ya, KPUD juga kita doakan, kita dorong mereka, bahkan semualah stakeholder, semua sama-sama menjaga kesejukan, ya. Umat Kristen berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita yang terbaik, sehingga kita di Kepri ini tambah tahun tambah maju, tambah sejahtera, anak-anak kita berkembang dengan baik, dalam hal apapun kita tidak tertinggal, kita bisa sejajar dengan tetangga-tetangga kita di sebelah sana, nggak jauh-jauh. Asal kita jaga kedamaian, kita jaga kerukunan, kita jaga keharmonisan, pasti bisa jadi dengan baik. Dan Pak Polisi pun tidak terlalu capek mengurusi, karena kita orang-orang yang berbudaya, ya, berbicara dengan baik, jaga kata-kata, jangan sampai menimbulkan provokasi kepada yang lain, karena kita bersaudara. Itu dari saya, jadi kepada seluruh umat Kristiani, mari pergi ke TPS, jangan golput, sebab itu melawan firman Tuhan. Pergi, lakukan hak dengan baik, lakukan hak dengan beretika, kemudian pulang berdoa lagi. Setelah terpilih, berdoa lagi. Sebab siapapun yang ditetapkan, itu adalah dari Tuhan. Itulah pemimpin kita. Jangan kita tolak. Jangan kita membuat hal-hal yang gaduh. Siapapun di antara mereka, itu anak-anak kita yang berusaha berjuang untuk Kepri. Kita terima dengan baik. Kita kawal dengan baik. Kita doakan mereka supaya semua sehat, sukacita, dan bangga menjadi pemimpin kita. Itu saja dari saya, Mbak Pida. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke Pak Pandra ini, Pak, untuk skema dari keamanan pelaksanaan pemilihan pilkada ini seperti apa, Pak, untuk di Kepulauan Riau? Ya, baik. Saya katakan tadi, tentunya tugas Polri ini harus mengawali, kemudian menyertai dan mengakhiri. Skema yang kita laksanakan tadi tentu bagaimana membuat semua agenda ataupun juga semua timeline yang sudah ditentukan oleh KPU, itunya semua akan berjalan sesuai dengan apa yang mudah-mudahan direncanakan. Dari mulai pendataan awal, kemudian juga mulailah nanti pergeseran daripada logistik. Kemudian saat ini kita harapkan di semua PPK, ya, di kecamatan tentunya kita harap semua logistik ini sudah terpenuhi dengan baik. Nah, skema-skema yang kita lakukan tadi tidak terlepas daripada kami melaksanakan tugas, ada 7 satgas yang ada. 7 satgas yang ada adalah tugas yang pertama adalah tugas satgas preemptif,
memberikan suatu himbauan, melakukan deteksi dini, deteksi aksi, ya kemudian tugas preventif, kehadiran patroli dari semua unsur-unsur polisi berseragam yang ada, patroli ke kantor-kantor instansi objek vital, salah satunya adalah kantor KPU, Bawaslu, tugasnya adalah mengamankan. Kemudian juga mengamankan terhadap material logistik pemilu. Yang ketiga adalah Satgas tindak atau represif tadi. Ya, salah satunya bagaimana kita melakukan satuan tugas Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari unsur CGS, ya, artinya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada pihak Bawaslu, karena kita harus mengawasi terhadap tindak pidana pemilu. Selanjutnya ada lagi Satgas Kamseltib Carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Nah, ini perlu sekali. Karena bagaimanapun juga yang saya katakan tadi, apalagi besok adalah seluruh warga masyarakat ya diliburkan, ya kecuali kami dari TNI Polri yang tetap menjaga situasi yang betul-betul terjaga dengan aman. Nah, setelah itu ada lagi Satgas pemantauan pemantauan media sosial dan sebagainya. Inilah kita lihat di situ. Akan kita lihat. Setelah itu adalah kami saya selaku Kabid Humas juga merangkap sebagai Kasatgas Humas dalam operasi tersebut. Baru yang terakhir adalah Satgas Bantuan Operasi, baik itu logistik, kesehatan, komunikasi seperti sekarang ini kita komunikasi kita dan sebagainya. Nah, itulah skema-skema yang kita lakukan, dan juga penempatan daripada 1.190 personil Polda Kepulauan Riau ini membantu personil yang ada di Polres masing-masing. Ya, kita ketahui sudah kita sebar dari mulai kota Batam sendiri, kita backup, memberikan backup pengamanan di TPS tersebut sampai ke Natuna atau yang kita sebut di ujung wilayah perbatasan kita ini, artinya sampai ke Natuna kita kirim juga, dan mereka semua hasil laporan sudah diterima oleh Kapolres sebagai penanggung jawab wilayah, nanti digunakan. Nah, begitulah Mbak Vida yang kita harapkan, dan ini adalah satu-satunya sejarah di dalam demokrasi kita, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak, dan ini benar-benar serentak di seluruh Indonesia. Ya, memang kita ketahui semenjak pasca reformasi mulai ada pemilihan secara langsung, kemudian dilaksanakan dengan pemilihan kepala daerah, tapi ini yang dilaksanakan serentak ini yang cukup momentum yang merupakan sejarah dan menjadikan perhatian dunia terhadap proses demokrasi di negara kita, khususnya di Kepulauan Riau ini. Mungkin dari doa para narasumber kita tadi, para tokoh agama yang kita hormati tadi, Pak Ketua MUI, Pak Kiai Haji Bambang, dan juga Ketua Aras Gereja, Pak Pendeta Timbul Silalahi, dan seluruh warga masyarakat, seluruh komponen, tidak terlepas bagaimana kita melaksanakan tugas ini adalah sebagai ibadah, dan jangan lupa sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah. Begitu Mbak Vida. Iya, di masa tenang ini dari tanggal 24 hingga tanggal 26 November ini mungkin periode yang sangat penting ya Pak untuk menciptakan suasana aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Terus apa saja yang sudah dilakukan Polri ini kan memang sudah selalu terbaik lah Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak ini Pak? Baik, ini di dalam masa tenang tentu semua pasangan calon kepala daerah ini dan juga para partai politik pendukung daripada pasangan calon tersebut, dan juga pihak Bawaslu dan KPU penyelenggara pemilu juga kami bersinergi, dan tentunya di dalam masa tenang ini harus dipatuhi. Nah, rangkaian-rangkaian tersebut mematuhi daripada aturan yang sudah dicanangkan tersebut, salah satunya adalah menurunkan alat peraga kampanye, karena cukup banyak Mbak, lebih dari 6.000 ya alat peraga kampanye di seluruh Kepulauan Riau ini, yang tentunya harus apabila sudah dipasang pada saat kampanye, dan saat ini sudah saatnya diturunkan, dan ini sudah ditaati dan sudah dijalankan juga. Dan juga himbauan kami di dalam masa tenang ini, sebagaimana doa daripada Pak Kiai Haji Mario Pak Bambang juga, dan juga Pak Pendeta Timbul dan seluruh warga masyarakat, ya kita tenang, artinya kita juga harus berdoa, dan juga kita harapkan tidak ada lagi yang memberitakan berita-berita hoax, apalagi. Halo Bapak Andra. Ya. Oh ya, lanjutkan silakan Pak.
Baik, ya ini yang saya katakan tadi Mbak, di dalam masa tenang yang terhitung tanggal 24, 25, dan 26 ini adalah hari terakhir masa tenang. Selama masa tenang tersebut tentunya kita harus betul-betul, artinya selalu menenangkan diri, pikiran kita, ya harus tenang, harus betul-betul kita menenangkan, menintrospeksi, dan juga yakin akan pilihan yang sesuai dengan pilihan para pemilih itu sendiri untuk tenang datang pada tanggal 27 November mendatang ini. Dan jangan sampai ada lagi mengirimkan berita-berita hoax, apalagi adanya black campaign, apalagi politik, money politik dan sebagainya. Itulah harapan kita semua agar demokrasi kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak terlepas menyertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah kita. Begitu Mbak Vida. Ya, bagaimana dengan tindakan tegas terhadap kecurangan-kecurangan? Sudah ada laporan, Pak? Ya, tentu sekali lagi kita tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu. Satgas Gakumdu ini kita sifatnya membantu, dan tentunya yang mempunyai kewenangan sepenuhnya adalah pihak Bawaslu. Jadi ini berkaitan dengan tindak pidana pemilu ini, tentunya pihak Bawaslu. Mungkin ini yang mesti diikut sertakan dari pihak Bawaslu yang nanti. Polri dalam hal ini adalah bertugas sebagai bagian dari Satgas Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu. Nah, berkaitan dengan ini lebih khususnya adalah tindak pidana pemilu, tentunya kami selalu bersinergi dengan Bawaslu, pihak Bawaslu, dan juga adanya dari Kejaksaan juga hadir di sini. Maksudnya dalam hal untuk apakah unsur-unsur yang dilaporkan tadi, andai kata adanya laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, apakah memenuhi unsur dan sebagainya, itu adalah kewenangan Bawaslu, Pak. Jadi sekali lagi, ini mungkin narasumber di Bawaslu yang akan bisa menjelaskan, tapi kami dari Kepolisian dari Kepulauan Riau beserta Polres jajaran meyakinkan betul agar warga masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang jumlahnya lebih dari 1.500.000 sekian tadi dapat hadir untuk besok pagi ke TPS-TPS yang sudah ditentukan ataupun sesuai dengan undangan yang diterima, sebagaimana tadi kita dengarkan dari Pak Ketua MUI, artinya dengan menerima undangan tersebut tentu berikanlah suara, karena partisipasi pemilih diharapkan sebagaimana dapat memilih apa yang diharapkan pemimpin yang amanah dan sesuai dengan apa yang di hati para pemilih tersebut. Begitu Mbak Vida. Kendala sendiri ada di lapangan, Pak? Sampai dari tanggal 24 sampai hari ini? Ya, tentu segala sesuatu, kendala-kendala itu selalu ada, tetapi insya Allah dengan doa kita bersama, setiap adanya suatu tantangan, kemudian ada hambatan, tentu kita ada jalan keluarnya dan sebagainya. Tetapi bagaimana sekarang ini, kami ini Mbak, dari personil Polri yang ada di Polda Kepulauan Riau ini, kita rasanya lengang sekarang ini. Ibaratnya 2/3 pasukan atau personil kita sudah tergeser untuk memenuhi perkuatan di pengamanan TPS. Bahkan PNS kita dengan sukarela setelah pegawai negeri sipil, maksud kami, ini dengan sukarela setelah mereka memberikan suaranya, nantinya akan kembali ke Polda untuk memberikan suatu yaknya membackup kami di Polda Kepulauan Riau. Seperti itu sih kira-kira Mbak. Iya, berarti kini sudah ada deklarasi damai mungkin Pak, bisa dilakukan Pak, atau sudah belum? Oh ya, jadi sebenarnya di awal-awal kegiatan tersebut kami sudah bersama para pasangan calon dan sebagainya. Ini kan sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Kalau pemilihan gubernur ataupun calon gubernur, kemudian juga kepala daerah yang lain, kabupaten kota, masing-masing wilayah sudah memberikan suatu deklarasi damai dan sudah dicanangkan pada saat itu. Ini sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, Mbak, sebelum kegiatan-kegiatan menjelang kampanye atau dalam saat kampanye sudah disampaikan. Deklarasi damai dari semua para peserta calon kepala daerah tersebut, kemudian paslon, baik di tingkat gubernur, kemudian wali kota, bupati, dan juga pasangan ataupun juga para pendukung
partai politik pendukung dari pasangan calon tersebut. Sudah dilaksanakan, Mbak. Jadi sekarang ini memang ini adalah masa tenang dan kita berharap dengan ketenangan kita ini bukan hanya kita song-song pada saat mengawali, kemudian kita menyertai, tetapi kita juga besok diharapkan setelah dari pencoblosan tersebut sampai dengan penghitungan, semua masyarakat dapat menjaga situasi yang aman, damai, sejuk, dan juga bermartabat harapan kita. Karena kita disorot oleh dunia adalah pilkada serentak yang dilaksanakan yang cukup monumental ya, atau juga memunculkan memori sejarah bagi kita, sejarah demokrasi Indonesia. Begitu, Mbak. Oh iya, terima kasih. Berarti untuk perangkat keamanan semuanya sudah clear semua ya Pak? Tinggal dilaksanakan semuanya Pak? Sudah, Alhamdulillah Mbak, kemarin sudah pelepasan pergeseran dari mulai tanggal 22 November 2024 lalu, itu kita sudah Bapak Kapolda sampai mengecek semua personil. Jangan sampai 1.190 personil Polda yang diberikan bantuan perkuatan kepada jajaran wilayah ini ada yang sakit. Bahkan kita sampai cek, beliau detail mengecek sampai ransel yang digunakan tersebut isinya apa saja, sampai vitaminnya apa saja. Sebegitulah perhatian pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda Kepri kepada anggotanya, ya sampai seperti itu, Mbak. Jadi kita cek and recheck sudah ada, kemudian juga penerimaan pasukan pergeseran ini di masing-masing Polres ya sudah diterima dengan baik dan sekarang sudah berada di masing-masing kecamatan, kelihatannya seperti itu, Mbak. Karena malam ini kan sudah mulai mereka bertugas sampai tanggal 28 mendatang. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terakhir ini Pak, himbauan dan harapan dari Polda Kepulauan Riau nih, agar pilkada damai ini bisa tercapai Pak. Ya, baik. Sekali lagi kami dari unsur kepolisian didukung oleh perkuatan TNI dan juga para penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU dan Bawaslu, beserta stakeholder terkait termasuk para tokoh-tokoh informal, tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya. Kami harap kepada seluruh para pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam pilkada serentak di wilayah Kepulauan Riau, baik di tingkat gubernur, kemudian juga kepala daerah di tingkat bupati, wali kota. Kami harap para pemilih, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, silakan datang ke TPS yang sudah disiapkan ataupun yang sudah bersedia untuk menanti kedatangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berikanlah suatu suara demokrasi Anda yang berguna untuk masa depan, untuk memimpin pemilihan terbaik di wilayah Kepulauan Riau ini. Namun tetap sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkah kita. Semoga Tuhan memberikan berkah dan perlindungan dan kemudahan dalam segala urusan. Demikian Mbak Vida dan seluruh warga masyarakat, dan juga kami sampaikan salam hormat dari Bapak Kapolda Kepulauan Riau kepada seluruh warga masyarakat di Kepulauan Riau dimanapun berada. Demikian. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Bapak Pandra, Pak Timbul Silalahi, Bapak Pendeta Timbul Silalahi, Ketua Aras Gereja Provinsi Kepulauan Riau, dan Ketua MUI Bapak Mariono yang sudah meninggalkan Zoom kali ini. Terima kasih. Kita berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan lancar sehingga Pilkada damai bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih telah menyaksikan YouTube spesial kali ini. Saksikan YouTube di channel YouTube Official TV Live setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Vida Mulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.